Ya, untuk pembahasan untuk sore hari ini memang kita lebih sering ke POK karena lebih intens, udah mau akhir tahun juga. Untuk yang pertama, eh, pembahasannya terkait tata cara. Sebenarnya tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan akuntansi yang diadakan di Hotel Haris kemarin. Kemarin Bapak Ibu Bendahara dan juga operator kan sudah diinformasikan terkait mekanisme cara penginputan BOK belanja. Kalau sore ini, kalau yang Blood kan sudah karena memang mulai awal-awal kemarin sebelum sosialisasi di Haris itu kan sudah diajari sama akuntansi. Kemudian kemarin itu tindak lanjutnya terkait belanja BOK yang akan dijurnal di SIPD Aklab. Jadi untuk penjurnalannya nanti kita bahas lebih lanjut lagi karena kemarin waktu pertemuan di Haris, Dinas Kesehatan sama Puskesmas itu beda. Dinas di hari Jumat dan Puskesmas itu ada di hari Sabtu. Untuk materi teknis pelaksanaan jurnalnya juga berbeda antara dinas sama puskesmas. Makanya itu tadi pagi saya sempat ditelepon sama kasihnya akuntansi Bu Pri yang dulu pindahan dari gantinya Mbak Andina, itu pindahan dari inspektorat. Tadi pagi saya ditelepon mengkonfirmasi, Mas, minta dibantu ya untuk BOK-nya Puskesmas. Belum, sebagian ada yang belum di jurnal. Karena kenapa? Karena nanti pas rekon di akuntansi nanti ditanyakan. Soalnya BOK itu nanti ketika Bapak Ibu jurnal nanti akan masuk di LRA ataupun di laporan realisasi anggaran. Kalau kemarin itu kan hanya sebatas kurang lebihnya terkait penjurnalan. Saya nggak tahu maksudnya. Ya waktu hari Sabtu di Haris itu teknisnya sampai seperti apa sama akuntansi. Untuk hari ini kita menindaklanjuti dari hasil pertemuan sama akuntansi yang ada di Hotel Haris itu. Jadi ini nanti kita nyoba uji coba untuk teknis tata cara untuk menjurnalnya di SIPD Aklab di akuntansi dan pelaporan. Itu yang pertama. Materi kita yang pertama salah satunya akhlak. Yang kedua nanti adalah terkait batas waktu pencairannya BOK di rekening BNI. Itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Di situ nanti ada terkait kapan terakhir menginput RPD, terus kapan mentransfer dan lain sebagainya. Pak, kapan juga terkait penggunaan dari sisanya dari anggaran tersebut. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Maksudnya sesi kedua, terus sesi ketiga adalah yang terakhir adalah meneruskan yang kemarin, yang sempat kemarin kita pending, yang terkait pendapatan. Oke, Bapak Ibu, dari sini, dari sesi pertama, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi yang untuk tata cara, mekanisme untuk cara menginput di akhlak. Itu ono meneh, ono meneh. Iki kan aku ngomong sama si Mbak, iki lo ono angkanya sama, iki ono angka sama, harinya sama, tapi kegiatannya beda. Tempat toh, si Citi Kanjuruhan, si Citi Tawang. Oke, Sing jelas. tak boleh kan Oke. ki Mbak, Saya share dulu untuk sekian kan. Tak cek SPM screen. pajaknya sedikit, akhirnya aku duduk sedikit. Soalnya pajaknya beda, ono sing pajaknya Jadi kita masuk dulu ke di akuntansi di pelaporannya. Kalau kemarin kalau di aklab kan masuk akunnya PPK. Karena BPA Puskesmas, DPA-nya BOK Puskesmas beda sama tahun 2022. Karena jadi intinya seperti ini, kurang lebihnya seperti kayak gini. Jadi untuk DPA-nya di tahun 2023 beda karena kalau sebelumnya itu di tahun 2022 itu rumahnya sendiri-sendiri. Kayak Puskesmas punya rumah sendiri, kayak Puskesmas punya rumah sendiri. Tapi kalau untuk 2023 ini, untuk DPA-nya dinas maupun Puskesmas itu dijadikan satu. Jadi intinya untuk penganggaran di DPA 2023 ini, rumahnya satu,
nanti kamarnya itu ada 40, satu dinas dan 39 itu puskesmas. Jadi ini memang agak lebih ekstra karena memang ini rumahnya jadi satu dan memang terkumpul menjadi satu, tidak terpecah-pecah. Jadi kita langsung saja mekanisme terkait akuntansi dan pelaporannya kan masuk di SIPD. Bisa langsung masuk ke SIPD penatausahaan bisa, atau masuk ke Aklab bisa. Kalau saya biasanya masuk di penatausahaan dulu, yang biru, masuk akun PPK, kemudian masuk di akuntansi pelaporan. Sebentar, Bapak. Ini yang SKN yang namanya ada siapa tadi itu bukan itu loh yang Ini kenapa bermasalah ketika mau dipakai? ya di sini juga enggak jadi arisan itu jadi ya jadi arisan itu bukan yang ini itu adalah kegiatan yang lain. Oh, sorry, maaf. Itu tadi punya akunnya bendahara. Arisan itu Mungkin saya tadi sempat konfirmasi ke beberapa puskesmas. Salah satunya itu ada yang dari Kalipari, Mbak Eli, apa sudah hadir? Kalau gitu Mas Sidik, Mas Sidik, Mas Sidik. Mas Sidik udah gabung. Ya, Mas. Halo, sudah. Halo, Mas. Ya, Mas kemarin sempat Sudah. sempat Untuk jurnal ya, jurnal jurnal ya. BOK sampun sudah. Oh ya lebih udah ya. Ini nanti saya uji coba dulu yang punya beberapa puskesmas. Ini salah satunya saya sampel ini punya pakai saji. Sampelnya pakai saji. Nanti kalau seandainya memang ada kesalahan, sampean kasih tahu Mas ya. Halo. Ya, Mas. Nanti Ah, sama-sama. tadi sempat tanya kurang soalnya materi saya kemarin beda sama dengan hari Sabtu waktu di Hotel Haris. Jadi kalau yang puskesmas itu kan, kalau saya kemarin kan terkait jurnal umum sama jurnal approve. Kalau sekarang saya uji cobakan untuk terkait jurnalnya yang BOK. Jadi ini masuk di input transaksi non anggaran, kemudian pilih transaksi, masuk di BOK. Ini nanti milih sesuai puskesmas masing-masing. Jangan sampai salah rumah ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, Mas Faisal. Kalau kemarin saya itu SKPD-nya Nah, dinas. Mas, SKPD-nya itu dinas, SKPD. sorry, SKPD-nya dinas, baru SKPD unitnya baru Nah, baru puskesmas ya. Ini kenapa suaranya pecah? Ini dinas kesehatan, baru SKPD-nya unit. Oh, nggak keluar. Nah, keluar seperti ini. Pakai saji. Ini langsung otomatis ada penomorannya jurnal. Untuk tanggalnya sesuai dengan SPB yang dikeluarkan kemarin itu. Jadi tanggal SPB yang dikeluarkan adalah tanggal 31 Oktober ya. Terus kemudian pilih urusan pemerintah dasar. Terus urus pemerintahan bidang kesehatan. Nah ini sebentar. Ini masih nyari dulu soalnya. Ini di sini programnya banyak soalnya programnya sini campuran sama punya dinas, makanya itu. Terus penyediaan layanan kesehatan UKM. Nah ini udah keluar. Salah satunya ada ibu hamil, bersalin, baru lahir, balita, dan item-item di sini. Kalau nanti tidak ada, nanti bisa di next. Tidak semuanya puskesmas itu ada. Contohnya di Apel Gading ada ibu hamil, mungkin di Poncokusumo tidak ada ibu hamil. Jadi seperti itu, Bu. Jadi acuannya untuk menginput ini, sebenarnya ada di realisasi yang pernah Bapak Ibu dulu pakai des waktu ke dinas sama saya. Yaitu realisasi anggaran dulu yang dipakai, realisasi belanja. Ini, jadi ini.
Dulu kan pernah ke Des lah pakai ini, yang format ini. Jadi yang ini yang ada keterangan kode rekening, terus ini adalah nomenklatur dari Kemendagri, ya. Ini Kemendagri dan kolom ini adalah nomenklatur dari Kemenkes. Jadi ini saya contohkan punya pakai saji. Ini yang tahap pertama. Contoh saya zoom ya. Contoh ini pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Di sini ada perjalanan dinas senilai pagunya 7 juta. Realisasi belanja adalah 2 juta. Jadi pilih kegiatan ibu hamil. Kemudian, nah di sini nanti adalah perjalanan dinas dalam kota. Kemudian pilih nominalnya. Tadi nominalnya tadi totalnya 2 juta. Nggak bisa ditambahkan cuma satu. Hilang. Oh, enggak. Mas Faisal kalau itu udah bilang itu berarti sudah tercatat. Kalau memang ada Udah Mas, kok Mas tuh. ya, kalau ada belanja lainnya baru diisikan lagi. Bahkan itu nambahkan sama belanja yang lain ya. Ya, gitu. Jadi Jadi nanti kayak ini tadi kayak contohnya kayak ini tadi ya. Kan ya, ada ibu hamil di kolom sini, kan ada dua. Satunya 2 juta, ya, satunya 125. Kita coba aja yang 125 ya ketika tambahkan ya. ya. Tapi ini adalah belanja bahan cetak, bukan perjalanan dinas dalam kota. Coba kita cek dulu sebentar. Jadi di sini bahan cetak. Jadi ini bahan cetak, kemudian nominalnya tadi 125.000. 125.000. Nah, kalau udah selesai, ini dokumen yang ditambahkan adalah SPB. SPC nggak Bapak Ibu? SPB yang kemarin sudah saya kirimkan ke grup bendahara. Realisasi belanjanya. Kalau ini saya sampel aja, ini nyampel aja, saya tak pakai ini SPC. Hanya sampel aja ini. Kemudian keterangan nanti bisa diisi sama yang ada di sini. Maaf Pelaksanaan. Mas Faisal, coba di Nah, preview dulu. kalau akuntansi gimana keterangannya, Mas? Kalau kemarin keterangannya saya isi keterangan belanja sesuai kegiatan atau Oh, belanja kegiatan kelas ibu hamil itu aja. jadi untuk lebih jelasnya lebih enak kayak gitu, Mas. Kalau menurut saya ini kegiatan Ya, kelas ibu hamil karena ini memang pertama periode kan pencairan pertama ya. pencairan gitu aja, wis. Pencairan tahap pertama belanja perjalanan dinas biasa dan cetak untuk bisa menandai, Mas. Kita preview dulu sebelum kita preview dulu. Ini coba. Lah ini contohnya udah keluar. Karena tadi Mas Faisal itu belum ditambahkan tadi yang belanja yang kedua, Oh, yang belanja kan ya cetak. ini cuma tidak kayaknya, Mas ya. Ya, belanja cetak diklik tambah dulu baru nanti muncul gitu. Oh gitu. Ini makanya tak preview yang keluar cuma Perjaldin aja kan. Ini Ya, Perjaldin. Iya. Jadi tambahkan. Oh ini tambahkan ya, ini belum ya, ditambahkan ya, klik diklik tambah kan baru ini ya. nanti muncul. Ditambah, jangan lupa di OK, kemudian di preview. Nah ini udah keluar. Perjalanan dalam kota 2 juta, estimasi perubahan saldonya 2 juta yang dikredit, terus bebannya 2 juta, kas lainnya 2 juta. Begitu juga sama bahan cetaknya, di debit 125.000, estimasi perubahan saldo 125. Nah ini, kemudian kalau udah selesai, kita tutup. Kemudian bisa langsung simpan, Mas ya. Ya, simpan. Simpan. Mas Fai, Ya, aku itu yang kemarin input itu yang kan kasih tanggal 30 Oktober itu. oh iya, kemarin 30 Oktober ya. SPB-nya Iya, 30. sama kan ngasih tanggal ke aku tanggal 30 Oktober. Punya Iya, aku wis 30. mari. Tapi ya Terus, tanggal Iya, Mas 30 Faisal. kabeh. Wis tak Saya approve juga gitu. kabeh. Kemarin kan sempat tanya Mas Faisal. heeh, 30 Mas. Saya mau tanggal 30 semua itu. nggak Wis apa-apa, tak nggak approve kabeh punyaku. apa-apa, nggak apa-apa. Hanya tanggal Mas, aja. saya tanggal 31 Tapi Oktober. dapat aja ya. Iya, nggak apa-apa kok. Tapi keterangan saya cuman nganu, BOK tahap 1 gitu.
Pencairan Nggak blok apa-apa. tahap 1. Apa masalah nanti ke depannya diganti. Kalau saya udah input ya nggak apa-apa, lanjut aja nggak apa-apa kok. Hmm. Iya, Ini nggak punya. Saya kemarin keterangannya ya sesuai itu belanja perjalanan dinas dalam kota periode Januari sampai Maret tuh. sebenarnya tadi dibuat satu-satu bisa, dijadikan satu kayak gitu juga bisa sebenarnya. Itu tadi kan saya jadikan satu kan. Yang ibu hamil tadi kan saya jadikan satu, yang perjaldin sama cetaknya. Kalau mau dibuat satu-satu ya enggak apa-apa, tapi kalau lebih enaknya dijadikan satu aja enggak apa-apa. Ya Allah, Kita simpan ya, kemudian biar bisa data ini bisa masuk ke LRA. Iya, Pak. Pak aku metu. Kemudian masuk ke journal to approve. Kemudian transaksi non anggaran. Kemudian pilih puskesmas pakai saji. Sebentar. Kenapa nggak bisa di next? Coba Sebentar langsung ibu. tulis pakai saja Mas. Nanti kan muncul. Kenapa? Oh iya, nyoba ketik Langsung pakai tulis saji. pakai saja. No, ini sinyalnya soalnya Mas. Oh iya. Terus filternya ini apa Mas? Nggak usah ya? Nggak usah langsung terapkan itu. Tanggal ini aja ya. Nyoba gini aja, wis nyoba gini aja. Uji coba aja. Nyoba 1 Januari sampai. Nah, ini kan, ini udah keluar. Ya. Nah, ini udah keluar. Sebentar, saya kecilkan. Biasanya kalau tampilannya kayak gini, ini browsingnya. Biasanya dikontrol, terus scroll ke bawah, nanti bisa kecil tampilannya. Lah, ini bisa dibesarkan, ini bisa dikecilkan. Kontrol sama scroll yang ada di mouse. Nanti di approve. Approve Mas ya? Kalau approve itu kan bagiannya dinas, saya cuma menjurnal aja waktu itu. Oh, nggak apa-apa, langsung di approve aja Mas. Oh, di approve aja. Langsung di Soalnya approve waktu aja. itu saya jurnal, bukan Langsung di BKAD ya, yang bagian approve. Enggak, saya tadi sempat tanya Mbah di akuntansi, itu enggak ada hubungannya sama BKAD. Oh ya, Jadi kalau seandainya nanti salah, nanti yang bisa di reject juga. Makanya ini saya coba dulu maksudnya. oh ya. Ini saya approve dulu, nanti bisa di reject nggak kalau ada yang salah gitu. Mas Faisal, izin kalau Iya, sudah di-approve kemarin, itu nanti untuk mereject itu harus dari BKAD. Katanya seperti itu kemarin waktu BKAD. di Haris. Iya, jadi Oh, mungkin kalau memang belum yakin, jangan di-approve. Mungkin takutnya ada yang salah. Kemarin oke. ada yang seperti itu. Kemarin kan ada yang sudah di-approve, akhirnya harus konfirmasinya ke BKAD Sama. yang bisa iya bisa Di menolak itu. sama. Nggak apa-apa kalau mau di approve nggak apa-apa. Nanti nggak bisa ngecek di LRA Bu, bener apa salahnya. Iya, Ketahuinya dari LRA. betul. Ya nggak apa-apa di approve aja. Nanti kalau seandainya salah ya minta di reject. Soalnya saya Ke pun di BKAD ya, Mas. Ya. sama di Dinkes juga kayak gitu. Ketika bendahara nginput TBP lah belanjanya GU ya, itu TBP sudah maksudnya sudah confirm, terus akhirnya ternyata salah masukkan harusnya masuk ke apa ya promosi kesehatan, masuk ke ibu hamil kayak gitu. Iya. Di pagi saya minta reject juga, minta minta bantuan untuk meng-reject untuk bisa mengganti lagi gitu Bu. Itu semisal ada kekeliruan gitu, kita konfirmasinya lewat Mas Faisal dulu atau mungkin kita ada nomor Langsung ke akuntansi teleponnya enggak apa-apa. BKAD gitu Mas Faisal? Ke akuntansi Oh, langsung. langsung ke akuntansi. Oh, Kalau siap. Ibu nanti Oke. bisa ke Mbak Fani, bisa ke Pak Dwi, bisa ke Mas Mada, bisa yang di belanja. Untuk mereject maksudnya, untuk mereject. Pokoknya dikasih tahu Oh, jurnal, siap, siap. jurnal kayak ini. Contohnya kayak Siap. gini tadi. Ini jurnal nomor ini Mbak minta direjectkan gitu. Ya, ini lihat. Oh, nggih, siap. Iya, Mas. Matur suwun. Coba kita cek bentar. Ini tadi nyoba lihat tok. Tampilannya gimana kalau lihat aksi. Ini lihat ini tampilannya keluar apa sih? Enggak ada.
Kalau Oh, BOK masih masih belum bisa dilihat, Mas. di Tapi dalam. kalau proyek gede sudah bisa dalam Kalau apa? kalau Masih udah kayak develop itu. lah makanya itu, kalau sudah di approve, apa bisa langsung? Makanya kita coba dulu. Kalau sudah di approve tadi, apa bisa masuk ke LRA atau harus menunggu persetujuan dari akuntansi untuk mengapprove lagi di akunnya akuntansi? Coba ini ke laporan keuangan langsung RLA per program. Ini SKPD Dinas Kesehatan, SKPD unit. Bentar, 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 bentar. Kalau langsung gini bisa nggak ya? Langsung pakai saji. Kayak harus milih langsung pakai saji. Kalau dinas nanti takutnya campur dari satu antara dinas sama puskesmas. 1 Januari sampai 3 Desember. Oh, sorry, bukan itu. Yang ini. Itu kan program. Yang ini pakai saji. Ini, nah ini. Suprincian objek. Coba kita lihat. Langsung aja kalau approve, karena memang pakai akunnya PPK, langsung aja puskesmas yang approve. Kalau memang sudah yakin lah maksudnya. Coba kita lihat tampilannya, LRA-nya. Nah, ini. Kan tadi sempat nginput, nggak kelihatan mana BOK udah jadi satu. Sini, bentar. Ini aja BOK. Tadi kan ada cetak 125. Ini udah keluar. Ini udah keluar Bapak Ibu. Ini. Jadi kita tadi kan sempat jurnal yang ternyata langsung keluar tanpa approve dari BKAD sudah masuk ke LRA. Tapi masalahnya di sini ini gabungan. Makanya itu Bapak Ibu nanti mohon untuk memilah-milah kalau sudah jadi. Makanya saya tak cari dulu yang maksudnya memilah yang blood sendiri, yang BOK sendiri. Kalau ini masih gabungan sama blood ini. Ini realisasi belanja barang dan jasa. Nah, ini yang punya BOK. Ini yang punya BOK 125. Ini punya BOK. Kemudian Perjaldin ini tadi punya BOK. Kemudian ini punya BLUD, yang jurnal BLUD. Jadi udah masuk nih Bapak Ibu tanpa approve dari akuntansi, ini sudah masuk. Di jurnal lainnya. Ini. Saya langsung ini keterangannya sudah nama kapusnya. Apa per program ya? Kita nyoba kalau LRA yang per program ini apa per milah antara blood sama BOK. Ada filter urean. Oh, bentuknya seperti ini. Ini hanya kalau LRA per program ini reka belanja menurut kayak seperti SPJ fungsional ini. Nah, ini udah keluar. Di sini ada kategori belanja operasional, ada belanja modal, tak terduga sama transfer ini pasti kosong. Jadi yang kita jurnal tadi kan ini totalnya ada di, nah ini kelihatan. Jadi kalau mau ngecek nanti selain DLR kan nggak kelihatan kan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ngeceknya di sini. Kayak ini kan tadi, kalau tadi kan nggak kelihatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Kalau di sini keluar. Jadi yang sama kayak di Excel tadi. Nah ini kan tadi kita maksudnya ibu hamil. Nah nanti ada balita, usia pendidikan, nanti ngeceknya di sini. Nanti hasil dari LRA sini, yang sini nominal ini, nanti bisa dicocokkan sama realisasi yang Bapak Ibu sudah realisasikan di sini. Jadi nanti totalnya harus sama. Ini kan tahap 1. Nyoba Bapak Ibu selesaikan dulu sampai tahap 1 dulu. Total realisasinya adalah 150.536.629. Nanti di bawah sini, di sini, di total sini harus sama kayak
kayak ini 150.536. Sehubungan di sini di laporan ini tidak bisa memisah antara BOK sama BLUD, jadi nanti Bapak Ibu tinggal ngurangin aja realisasi anggaran yang belanja BLUD. Ini kan BLUD-nya belanjanya totalnya ini yang di kolom ini Bapak Ibu. Saya zoom dulu, saya zoom. Nah, ini belanjanya. Ini PT Puskesmas Pakai Saji. Total belanjanya 3.290.207.209. Kemudian kalau pengen pengurangannya adalah dari sini. Yang di ini 3 miliar 288.082.009 dikurangi sama yang ini 2.125. Total, andai nanti udah di total harus sama-sama kayak di Excel ini. Yang 150.536.629. Atau kalau mau koreksi per nomenklatur kayak ibu hamil berapa udah bener nggak, nanti kan bisa dijadikan satu. Contohnya di sini ibu hamil ada 3. Ini ini kita warna beda aja. Bentar. Kuning lah. Nah, ini kan ada total belanjanya, realisasi belanjanya ini. Ini berapa? 9 juta. Bentar. Perjaldin, rapat perjaldin, ini. Nanti bisa di total yang khusus ibu hamil nanti. Jadi totalnya adalah mungkin Bapak Ibu bisa membuat kolom sendiri di sebelah sini. Ini ibu hamil aja nggih. Ini kan total belanjanya ini 1119. Mbak Indi udah masuk belum? Sorry sampai sini. Sudah, ampun. Mas Faisal. Mbak Indi, Ya, ini jadikan satu aja nggih. Bentar. ya dijadikan satu kelas ibu hamil 3 itu. Jadi ketika ngecek di LRA tadi yang per spesifikasi per anu lebih mudah. Ini realisasi ini sampai mana sih totalnya, Mbak? Di sebelah kanan itu loh. Yang mana? Ini kan, Realisasi apa ini? ini ibu hamil Total kan apa? ini ditambah 2 ini. Betul. Jadi kan 11.325 ditambah sama 2.125 ini ya. Betul. Heeh. Jadi totalnya 13.450. Ditambah Jadi 9 juta itu, yang bawah itu, kunjungan lapangan ibu hamil. Kan ada 3. udah tiga. Ya ding, maaf. Kunjungan lapangan sama kunjungan pembinaan layanan AIC jumlahnya 11.325 itu. 13 juta soalnya kan 11 ini. Ya, Ini 9 sama juta 9 juta. 125. Mm-mm. Oh, Ya, 9 betul. juta. Bentar. Gue bingung sih. Kan Iya 9 betul, juta. Mas. 300. 11.325. 11 juta. Nah, 9 Kan juta itu ini udah apa? bahan jasa. Itu kan kunjungan pelayanan kesehatan ibu dan anak itu kan ada 2, 116.1 sama 116.2. Yang 116.1 jumlahnya yang 9 itu. juta. 11.6.1 jumlahnya 11 kan. Betul, 11.325. Jadi Yang bawah tambah itu 9 juta. 2 kan 9 juta juga. Berarti kan sih Ya, ditambahkan 9 juta. betul. Iya Ya, kan? Ditambah 9 ya. juta lagi Mm-mm. yang punya data. Berarti totalnya 22.450. Jadi nanti ketika Betul. nginput ini dicek di LRA-nya nanti totalnya juga harus sama di ini di kolom ini. Nah, ini di pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil nanti totalnya harus mana tadi? Harus 22.450 gitu. Jadi lebih aman diselesaikan dulu aja satu-satu biar nanti nggak bingung habis habis nginput ibu hamil nginput terus coba dicek di LRA-nya totalnya sama nggak sama yang ada di Excel-nya sini nanti gitu. Oke, Bapak Ibu. Ini ibu hamil, kemudian tak turun lagi. Bentar.
Nah, ini macam-macam. Ya, ini ada ibu bersalin. Ini udah keluar pakunya. Belanja barang cetak ibu hamil. Oh iya, kelihatan. Ini kayaknya kalau masih belum di jurnal, pagunya nggak keluar. Tetapi kalau sudah di jurnal, 2 juta sama 125, ini pagunya udah keluar. Mbak, ini bener nggak pagunya segini ini, Mbak? Ibu hamil. 91.500.000 ini pagunya bener nggak? Punya pakai saji sih, bentar tak cek. Nyoba cek di sini pagunya. Waduh, nggak kelihatan, nyampur di sini. Jadi Perjaldin itu, bentar saya cek. 36 juta ditambah 44.375 ditambah di mana ini? Perjaldin dalam kota ditambah 4.125 ditambah 7 juta. 91.500.000 sama nggak sama yang di sini? Iya, sama. 91.500.000. Begitu Bapak Ibu. Dari sini ada yang ditanyakan? Ini saya juga baru nyoba kali ini soalnya. Mungkin ada yang kalau nggak ada yang chat. Untuk approve yang kegiatan BOK dinas apa puskesmas sendiri? Langsung puskesmas sendiri, Mbak. Soalnya kan udah pakai akun BPK. Kalau sudah di-approve langsung LRA, langsung masuk ya udah langsung masuk. Yang lain mungkin ada informasi kemarin waktu pertemuan yang di Haris karena memang di dinas tidak sama materinya sama yang puskesmas. Begitu nggak Bapak Ibu untuk tata cara mekanisme penjurnalnya. Soalnya nanti sebelum rekon ke akuntansi, semoga untuk bisa menyelesaikan terkait penjurnalannya. Soalnya ketika rekon nanti ada ditulis berita acaranya, gitu. Tanggalnya jadi tanggal berapa, Mas? Ini tanggal apa, Mbak? Bentar. Tanggalnya dari tanggal berapa? SPB-nya kemarin itu yang waktu sorry. Saya lupa kemarin. Mbak, tolong konfirmasi saya kirim ke grup kemarin itu tanggal 30 apa 31 ya? SPB-nya. Bentar saya cek dulu sih. SPB. SPB. Sebenarnya kalau penjurnalnya nggak terlalu bermasalah sih Bapak Ibu. Oh, tanggal 31 Oktober. Mohon maaf. Pengesahannya SPB 31 Oktober. Kalau seandainya ditulis 30 Oktober ya nggak apa-apa Mas. Kalau memang sudah di jurnal, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh kok. Yang penting LRA-nya, yang paling penting itu yang direalisasi sama kayak yang di LRA gitu. Iya, di SPB tanggal 31. Yang penting kayak gitu. Jadi nanti kalau seandainya cross-check, jangan langsung semuanya di jurnal, di cross-check satu-satu. Ibu hamil yang kayak saya tadi. Jadi ibu hamil sudah di jurnal, terus dicek di LRA-nya sudah sama nggak sama yang ada di Excelan ini. Jadi di sini harus sama yang ada di sini. Mendingan buka yang ini aja deh, yang LRA per program aja, soalnya kelihatan ini per program kegiatannya. Kalau LRA yang ini gelondongan, jadi satu, cuma cetak keseluruhan. Jadi untuk monitoring lebih enaknya ngeceknya di sini. Oh, yang kosong ini kemungkinan memang karena memang nggak punya DPA-nya, tapi ada rumahnya kayaknya. Mbak Indi, halo? Oh, ini enggak berhubungan. Kayaknya memang ibu bersalin enggak ada. eh Ya Nyoba Mas, Ibu ngecek Bersalin nggak ada. ibu bersalin memang nggak ada ya. Saya kira jurnal baru keluar DPA-nya memang nggak ada ya. Cuma ada rumahnya, Itu kan ada nggak, kamar, nggak itu ada DPA-nya. iya nggak ada. Itu dulu ada yang awal-awal terus habis Pagu RK keluar kan nggak ada itu. Jadi dinolkan itu. Jadi Nggak ada dinolkan ya. Pagu. Oke. Mungkin ada yang lain yang ada ditanyakan terkait penjurnalan belanjanya BOK.
Kalau nggak ada saya lanjut nih. Jadi gini, nanti kalau seandainya di Bapak Ibu menemukan Kalipari ada nggak? Kalipari. Eli ada nggak? Kalipari? Ada, Mas. Kalipari, iya. Nanti cekin ya di LA. Aku penasaran juga sama Kalipari. Bentar ya. Kamu wis approve belum? Belum. Belum approve ya? Baik. Belum. Nanti Bapak Ibu sebelum jurnal mohon dicek dulu di LRA yang per program ini. Nyoba dulu. Bentar. Mau ngecek bentar. Ini ada realisasi. Belum approve kan, L? Belum. Iya, bentar. Kita buka ya. Nah, ini udah keluar. Nah, belanja modal mesin. Oke. Sebentar, saya mau cross check juga, soalnya tadi sempat ada kecantol anggarannya punya dinas. Bentar. Belum di approve, Pak? Serius? Belum tak approve. Tak tanya Marta dulu ya, Mas. Nah, saya tak cek pisan sih. Soalnya kita harus realisasi pisan loh. Ini. Iya kan? Heeh. L, oh ya, untuk puskesmas yang lain, gini. Soalnya gini, sebelumnya mohon maaf, tadi kan saya sudah konfirmasi terkait DPA-nya tahun ini, puskesmas sama dinas jadi satu rumah, cuma kamarnya beda. Tadi siang saya ngecek itu karena di dinas ini ada belanja. Jadi gini, saya ceritakan aja gini. Di dinas itu promosi kesehatan ada. Di puskesmas contohnya di puskesmas Kalipare promosi kesehatan juga ada. Ya. Terus di puskesmas Ampel Gading promosi kesehatan juga ada. Jadi sama, programnya sama. Dan di dinas di promosi kesehatan itu juga sama-sama ada perjadinya. Di dinas ada perjadin, puskesmas Kalipare ada perjadin, Ampel Gading ada perjadin ya. Ketika kemarin itu dinas ngambil belanja, itu kemarin ya mungkin karena memang nggak ada apa ya. Jadi kayak gini, nggak ada sekatnya antara itu mana perjaldinya punya dinas, mana perjaldinya punya puskesmas Kalipare, ataupun mana perjaldinya punya puskesmasnya Ampel Gading yang di rumahnya itu promosi kesehatan. Kemarin itu di dinas itu sempat ngambil anggarannya yang ada di puskesmas. Jadi kalau seandainya nanti ada selisih di program apa, nanti saya udah konfirmasi sama akuntansi, nanti akan mengeluarkan dulu, maksudnya. Nanti pasti ada selisih. Nanti akan saya share. Maksudnya itu harusnya nggak masuk di puskesmas, tapi harusnya itu anggaran belanja kayak Perjadin punya Kalipare. Tadi sempat sih. Jadi saya bukakan, gitu. Jadi seperti ini gambarannya. Ketika dinas mau belanja di rumahnya promosi kesehatan lah. Bentar. Nah, seperti kayak gini. Belanjanya dinas seperti ini. Contohnya kayak gini. Bentar. Ya, tenang kayak gini. UKM, UKP. Sorry. Coba kegiatan. Nah, kayak gini. Contohnya di Kalipare, di Eli. Ini kan punya akunnya dinas kan. Terus Ya, Mas. saya milih contohnya gitu ya. Sing hampir sama. Ibu hamil aja sing banyak. Ini kan dinas punya ibu hamil. Kamu kan punya ibu hamil juga kan di puskesmas. Kayak klik. Ayo. Tambahkan. Nah, ini kan aku mau ngambil belanja di ibu hamil lah. Nggak terlalu banyak.
Nggak terlalu kelihatan sih, bentar. Oh, kalau ibu ambil nggak terlalu kelihatan sih, bentar. Ini Liramati, cetak. Bentar. Yang lain aja tadi sempat selisih sih, bentar. Ini sempat kemasukan punyanya dinas. Jadi di anggaranmu itu ketarik dinas Eli. Sih, bentar. SPC November. Ini di apa ya? Gila. Sih, bentar. Kalipare. Iya, nggak bisa di-set karena gambar. Aduh, bentar ya Bapak Ibu, sabar. Ini hmm, soalnya ada 146 halaman. Nah, ini Kalipare. Kelihatan Bapak Ibu apa kecil? Kecil ya. Saya zoom dulu. Kalipare, ini Kalipare. Ini saya sampelnya Kalipare. Soalnya sebagian puskesmas juga ada yang mungkin ada nanti bakalan selisih juga. Nanti saya kirimin. Saya tadi kemasukan 20. Nah, ini L. Jadi kayak gini. Ini di usia lanjut ini ada perjalanan dinas 11.500.000. Jadi ketika ya nanti buat yang lain juga nggak cuma Kalipare. Nanti kalau seandainya memang selisih ada di sini. Makanya itu tadi saya sempat tanya ke akuntansi, saya pengen jurnal yang 11.500.000 ini tak tarik punya puskesmas tak masukin di rumahnya dinas, gitu, di kamar dinas karena memang ini satu rumah kan. Nah itu, ini apa? Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Sebentar. Usia lanjut. Sebentar. Kegiatan tak ganti usia lanjut. Usia lanjut. Nah inilah, makanya itu kita di dinas itu kemarin sempat bingung juga kayak gini. Nah ini kan kegiatannya kayak gini, ini belanjanya dinas, ini subkegiatannya usia lanjut, kayak di Kalipare tadi. Nah ini, itu nggak hanya perjadian aja, soalnya ada cetak. Ini cetak, dan kita itu nggak tahu ini cetaknya punya Dinkes, atau ini cetaknya punya Kalipare, apa ini cetaknya punya Ardi Mulyo, ya gitu. Sama kayak perjadinya di bawah lah, ini perjadi juga banyak. Apa ini perjaldinya punya Dinkes, apa ini punya Kalipare, apa ini punya Bulu Lawang kayak, apa ini punya Ardi Mulyo. Makanya itu kita takut kalau nanti ketarik yang punyanya puskesmas ini, nanti saya kirimin ini yang Excel-nya ini. Nah ini, nanti Bapak Ibu minta bantuan untuk ngecek ya. Jadi setelah ngecek ini, langkah pertama setelah ngecek yang ada di sini, ada nggak yang katutan, maksudnya punya dinas yang akhirnya kepake make punya puskesmas. Soalnya nanti bakalan selisih di LRA. Nah, ini akhirnya masuk ke sini. Ini Kalipare, terus saya carikan lagi di bawah. Ini 5 juta, 5 juta ini juga ada. Ini punyanya Karangploso. Mas Sidik. Mas Sidik masih gabung. Ya, Mas. Ya Mas, nanti ada selisih 5 juta sama cek ya. Sama cek nanti sama di LRA nih sampean ya. Tak buka sampean belum approve Mas ya? Udah approve belum? Sudah di-approve semua. Waduh, nggak iso metani wis. Maksudnya kalau belum di-approve kan akhirnya kelihatan. Jadi kayak 5 juta ini, 5 juta yang ini nanti kalau belum di-approve sing jurnalis sampean, nanti bakalan kelihatan di sini larinya. Ada 5 juta di kegiatan apa ini? 5 juta ini ada di kegiatan. Jadi kalau seandainya memang nanti ada selisih, ya dari sini ini selisihnya. Yang dari SPC fungsional yang nanti saya kirim. Bukan dari Bapak Ibu salah jurnalnya, enggak. Tapi ya dari sini. Ini Mas, di pengelolaan surveillance kesehatan. 5 juta. Nanti saya cek. Ya Mas Sidik, nanti kalau ada selisih di LRA-nya, berarti ya tinggal sing di Excel-nya sampean dikurangi sama yang 5 juta ini. Ya Mas Sidik. Untuk LRA di Aklap Pak Mas? LRA ini sampean yang di sini, yang di sini, yang di ini. Oh, Sing kategori surveillance kesehatan, apa maksud surveillance ya kalau di sini? Ya yang di kegiatan surveillance kesehatan ini dinas ngambil, ya kayak tadi itu yang saya terangkan tadi. Jadi dinas kan juga ada surveillance kesehatan juga maksudnya. Surveillance kesehatan kan juga ada, perjaldinya juga ada itu loh. Makanya kan tadi sempat beli through. Soalnya di sini nggak kelihatan. Ini sama-sama perjaldin aja. Contoh ini surveillance kesehatan ya ini sama-sama perjaldin. Ini mana yang punya dinas, mana yang punya puskesmas.
Gitu, Mas Sidik nih. Nanti sampean cek nih kalau ada selisih, selisihnya dari situ. Oh ya. Nanti makanya itu tahap 1. Pertama, nanti Bapak Ibu sebelum menjurnal, nanti akan saya kirimi file ini. Nanti bisa Bapak Ibu print dulu atau di save dulu lah, maksudnya buat mana tadi? File ini nanti saya kirim ke Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa puskesmas yang masuk. Belum saya cari lagi yang belum approve. Maksudnya belum jurnal sama belum approve. Ya, ini ada 150.000. Kromengan ada nggak? Halo, Kromengan. Kromengan, nggak ada. Iya Mas ada. Oh iya, Kromengan, Mbak, ini ya. Saya contohkan, saya belum jurnal kan, Kromengan. Belum. Ini belum jurnal ya. Kita coba kita buka LRA-nya yang ada punya Kromengan. Kromengan. Yang ini. Coba dulu. Enggak masuk ya. Enggak masuk ternyata, Mbak. Nanti kalau seandainya ada selisih mau dicek kayak gitu, kalau seandainya ini enggak ada masuk ya 150 ya. Ya, bentar. Ini punya Kromengan apa bukan sih? 150. Belanja operasi usia lanjut. Pagunya 16.800.000. Usia lanjut 16.800.000. Oh iya, ini belum jadi SPC. Nanti bakalan selisih, Mbak. Ini kenapa kayak masih belum di LRA? Karena kalau di sini udah masuk, tetapi kenapa masih di LRA? Belum muncul. Harusnya di sini 150. Kenapa belum muncul? Karena ini cuma jadi TBP, belum menjadi SP2D. Ketika nanti udah jadi SP2D, menjadi SP2D punya dinas, ini nanti bakalan selisih 150, bakalan ada nominal 150. Ini nih belanja apa ini? Belanja cetak usia lanjut di sini. Ketika nanti udah keluar SP2D-nya di LRA bakalan muncul gitu. Saya tak sampling yang lain aja dulu. 506. Lawang ada nggak? Lawang. Ya, Mas. Ya Mbak, Lawang saat ini nanti sudah jadi SP2D. Mbak Kromengan? Mbak Septa nanti samain cek ya itu ya. Nanti samain print aja ini. Ngambil aja yang Puskesmas Kromengan, jangan yang semuanya. Nanti kan bisa dipilih. Ya, Mas. Nggih. Ini di apa ini, Rek? UKBM. Itu UKBM. Lawang. Baterai pun bisa. Iya nih, ini UKBM tadi ada selisihnya di sini, di SPJ 506, karena memang masih belum jadi SP2D-nya, jadi di LRA masih belum muncul di sini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau seandainya ada selisih, nanti konfirmasi ke saya nggih, di LRA-nya. Kalau tiba-tiba udah menemukan buka LRA, nanti mohon konfirmasi ke saya. Jadi jangan jurnal dulu, Yang pertama adalah pelajari dulu yang di SPJ sini, yang by per puskesmas. Yang kedua baru buka LRA per program. Kalau udah ada realisasinya di sini, di kegiatannya BOK, nanti mohon untuk konfirmasi ke saya dulu.
Tapi kalau udah masih kosong-kosong kayak gini, masih belum ada realisasi, Bapak Ibu bisa langsung penjurnalan. Gitu, gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait penjurnalan. Ada yang tanyakan Bapak Ibu terkait penjurnalan belanja BOK? Mas, Ya, sebentar. Ini eh, saya. itu kan jurnalnya kan 2 kali ya. Ah, Sing pencairan pertama sama pencairan kedua kan. ah. Di LRA-nya kan nanti munculnya tampilannya kan kumulatifnya ya. Iya, kumulatifnya jadi satu, Mbak. Kalau di Ya sini wis. nanti jadi satu pisan. Kalau nggak ada yang tahap 1, tahap 2. Kalau Ya, yang di sini, punya aku wis pas sesuai dengan tahap 1 dan tahap 2 ada LRA-nya. oh ya udah kayak gitu. Udah sama kayak di apa sing di ya. Ya, Cuma nanti ada selisih. apa selisih nih? Nanti aja terakhir, Mbak. Jadi apa sekarang ya? Nanti ada selisih. Jadi realisasi yang ada di Erenggar presentasenya kemungkinan ada selisih. Soalnya kenapa? Ini saya buka aja sekarang ini. Presentasi lo. Ini selisih presentasi lo ya, bukan selisih realisasi lo ya. Ini pagunya di DPA, di SIPD, ya Mbak, 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 Mbak siapa? Mbak Risma. Mbak Risma Gondalegi. Hmm, Ini Gondalegi. Pagunya ini kan 534 ya, 359 000. Ya, ya. ya. Tapi pagunya yang ada di BOK Salur atau di Erenggar yang ditransfer ke rekening Puskesmas adalah 56704, selisih 26.345. Masa pasang? Ya, ini pagu definitif dari Kemenq, yang ini yang dari Kemenkes. Tetapi pada yang masuk di rekening sampean nanti totalnya ya ini 56704. Makanya itu kemarin sing waktu Zoom pertama kemarin loh, kok lebih kayak gitu kan akhirnya. Banyak yang konfirmasi lebih kan. Jadi yang 26.345 ini parkir kayak tahun lalu. Tapi kalau tahun lalu 2022 lah, 2022 contoh di pagunya sampean 560, tapi yang bisa dipakai 534. Ini DPA 560 tapi yang bisa dipakai 534. Kalau sekarang enggak, di DPA 5 tulisannya 534 tapi yang ditransfer ke rekening giro sampean adalah 560, kebalikannya. Tapi kan toh nanti pas di akhir tahunku sing 26345 ini kan tetap ada di rekening BNI toh. Tetap ada di rekening BNI dan tidak disetorkan ke Kasda. Jadi itu bakalan tetap stay di situ, kayak rekeningnya Blood yang punya Silpa, ya. Jadi gini, ini kan Pak Gunisamen ini 534, ya. 534. Sampean itu anggap aja kegiatannya 500 siji loro telu jiro. Sebentar. Alah, anggap aja belanjaan sampean 500 ya Mbak ya, Mbak Risma. Otomatis kan akhirnya di Silpani sampean 534 dikurangi 500 100 ditambah 26. ambil 20. Ya, ini 60.704.000. Di tahun 2024 ini proyeksi ya Mbak, ini proyeksi juga. Cuma informasi yang dari rapat yang Zoom yang terakhir yang di Surabaya Zoom, yang waktu rapat di Surabaya itu. Contoh tahun depan sampean punya
pagu anggaran 550 lah. Di tahun 2024, sampean itu pagunya BOK 550 juta ya. Nanti ketika tahun 2024, sampean bakalan ditransfer ke rekening BNI nominalnya 489.296. Jadi ini dipakai karena Pak Guni sama 550, sama nggak ditransfer 550 nih tahun 2024, tapi transfernya adalah ini. Nanti dibagi 3 kan ini. Tahap 1 yang ini nanti dibagi 3 kali. Tahap 1, 2, 3. Jadi sampean sudah punya tabungan 60 juta, itu 704. Kalau seandainya memang kegiatan di Januari itu ada nggak, maksudnya Silpa itu bisa mencukupi di kebutuhan di bulan Januari, ya sampean bisa membelanjakan. Tetapi ya kita tunggu dulu DPA-nya disahkan, sama KPA disahkan, dan lain-lain. Sebenarnya membelanjakan. Berarti udah bisa Halo? langsung dipakai setelah dipakai. Iya, bisa dipakai, nanti dapat informasi lebih lanjut lah di grup Telegram, nanti pasti bakalan ada informasi lebih lanjut. Tapi kurang lebih seperti itu pasti nanti. Kalau Silvanya nutut nih bulan Januari, maksudnya belanjaan di sampean itu nutut ambil Silvanya gitu loh maksudnya. Ternyata Silvanya sampean contohnya 60 juta, tetapi Januari sampean kegiatannya cuma habis 50 juta kan bisa. Tapi kalau habis sampean 70 ya nunggu aja yang tahap 1 masuk dulu, Mbak. Gitu. Tapi untuk lebih Oke. jelas kita dapat informasi lebih lanjut aja. Gitu. Jadi gitu ya. Oke. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Aklab udah. Nanti kalau ada kendala konfirmasi ke saya atau bisa langsung ke akuntansi, karena ya mohon maaf di dinas juga sudah mulai banyak kegiatan juga. Kalau seandainya nanti saya slow respon ngapunten, soalnya juga di dinas juga sudah lumayan banyak berkasnya. Nanti bisa tanya ke akuntansi, ke Pak Dwi, ataupun ke Mas Made, atau ke Mbak Fani. Gitu. Kalau rekon minta nomor teleponnya aja, nanti kalau seandainya minta nge-reject jurnal, nanti bisa konfirmasi ke mereka. Soalnya di sini menu reject nggak ada ya. Menu reject kalau sudah buat. Menu reject itu ada kalau belum di-approve. Iya, makanya itu Mbak. Nggak bisa. Jadi Iya, makanya Mbak. di preview kalau belum yakin kan. Dianu dulu, di preview dulu semuanya, baru kalau sudah di approve gitu. Sebenarnya approve cepat kan? Ya nggak apa-apa sih kalau seandainya jurnal, nanti nge-proof-nya di situ. Di akuntansi juga bisa kalau pas BKAD gitu. Nanti bisa ke sana. Kalau pas ke BKAD gitu. Dari sini yang aklab ada yang ditanyakan lagi? Gambaran umum sebenarnya sama, nanti laporan keuangan juga pakai ini juga. Mungkin kalau seandainya jurnal-jurnalnya nggak jauh beda sama di Simda sih sebenarnya. Nomenklaturnya juga maksudnya. Cuma ini masih belum nyoba juga soalnya. Ini saya baru nyoba 2 kali ini saya yang di aklab. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya pokoknya itu ya Bapak Ibu, kalau seandainya nanti ada selisih ketika di LRA, ya pasti ada di SPJ fungsional yang anggarannya sempat ketarik sama dinas. Nanti saya share. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke selanjutnya, pembahasan terkait apa batas waktu, tenggat waktunya pencairannya BOK. Kemarin dapat informasi dari grup Telegram. Mana undangannya? Nah ini. Menu previewnya kok belum bisa diakses ya, Mas? Apa Mbak? Menu previewnya belum bisa diakses. Review. Dari tadi bisa ya Bu? Tadi sempat tak coba bisa. Tadi bisa, ketika habis input preview. Terus kalau sudah di ini. Tapi kalau mana mana? Ini. Berapa? Keliru. Tadi mana ini? Contoh kondang legi ya. Kondang legi. Berapa?
Nah ini udah di approve apa? Udah di approve apa? Upload. Cuma upload aja. BOK udah approve Mbak Risma ya? Udah semua. Udah semua. Ini dilihat nggak bisa ini. Kalau sudah di approve nggak bisa Iya, dilihat. tak iso. Tapi kalau sebelum di approve tadi bisa lihat preview. Ya, bisa di preview dulu. Kalau Emang kayak gitu. Masih kalau pengembang. lek pas preview salah, itu langsung di reject. Nanti kalau nganu ya tinggal konfirmasi aja nomor nomor ini untuk nge-recheck ke akuntansi. Soalnya iya belum nggak bisa. Meskipun belum di-approve, tetap nggak muncul, Mas. Keterangannya sama kayak jurnalnya Bu Risma itu tadi. Menu preview masih dalam tahap development. Loh, tadi bisa ya aku. Sing nyoba punyanya Andi Mang pakai saji tadi, yang pertama tadi. Coba lagi ya. Coba lagi ya. Bisa kelihatannya Mas. Kalau untuk Coba lagi BOK ya. belum bisa. Kenapa? Kalau BOK belum bisa, ya. Masih dalam tahap development. Kalau Yang preview yang BLUD sudah bisa. kalau BLUD bisa. Enggak, Nah, tadi maring input aku preview bisa gitu, Mas. kan previewnya tadi saat sebelum apa disimpan, Approve. Iya, sebelum disimpan tadi. Kan ah. sebelum di save, Tapi kalau disimpan. udah disimpan, baru approve, terus preview belum nyoba tadi kan. Tadi belum nyoba ya? Belum nyoba di menu jurnal to approve itu, Mas. Oh iya sih, iya belum nyoba sih. Iya, berarti cuma previewnya yang waktu di input transaksi ya. Lihat di sini tadi bisa ya, input transaksi non anggaran tadi bisa ya previewnya ya. Bisa. Iya, benar. Jurnal to approve yang transaksi non anggaran, terus di sini kan ada keterangannya lihat, Ya, approve sama anu itu nggak bisa ya. Oh iya. bisa itu. Terus yang mana? Halo? Jadi ini mau nge-proof tapi ragu-ragu, mendingan jurnal harus di-reject gitu ya, Mas. Terus lihat di input transaksi non Iya, kalau ragu-ragu di reject aja anggaran, itu maksudnya. dilihat Tapi di kalau di reject ini. di sini kan sajanya kelihatan juga, tapi nggak tahu di sini tak coba lagi lah masih Nggak tak tahu coba. menunya. Bentar, tak coba lagi ya, tak nyoba lagi ya punyanya pakai saji ya. BOP sekolah, BOK. Kesehatan, SKPD, pakai saji. Oke, masih muter-muter saji. Masih. Iya. Dan pemerintah wajib pelayanan dasar, bidang kesehatan, penyelesaian, penyediaan fasilitas, penjelasan layanan ibu hamil. Tadi kan masih ada juga di punya pakai saji tadi yang belum ke jurnal. Contohnya di ibu hamil yang ini. Ini tadi belum ke jurnal. Ini belum ke jurnal. Aduh. Coba kita jurnal di menu selanjutnya yang tetap ibu hamil. Ibu hamil, tapi ini yang kunjungan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ini ada perjalanan dalam kota sama cetak. Perjalanannya 11 juta, cetaknya 325. Kita cari cetak dulu. Nominalnya jadi berapa? Cetak 325.000. 325.000. Kemudian tambahkan.
Kemudian tambahkan lagi perjalanan dinas dalam kota nominal juta. 11 juta, klik tambahkan. Udah, terus dokumennya ini SPP. Belanja, belanja. Ibu bersalin tahap 1. Ini Mbak ya, ini bisa di preview ya kalau di sini ya. Ini bisa, terus simpan. Kemudian masih loading. Rekaman zoomnya nanti di share ya, nanti saya share untuk approve kegiatan BOK di puskesmas. Masih. Oke, sukses. Kemudian jurnal to approve, transaksi non anggaran. Ini ya, lihat ini ya, nggak bisa ya. Oh ya, nggak bisa. Masih pengembangan ini. Iya nggak bisa Mbak. Siapa tadi, Nirwana? Ya Mbak Nir. Jadi kalau ragu-ragu ya di reject aja nggak apa-apa. Di sini kan nggak kelihatan maksudnya. Cetak ini punyanya siapa? Cetaknya punya Ibu Hamil apa cetaknya punya KLP atau HIV ataupun Promkes kan nggak kelihatan di sini. Iya Mbak. Lihatnya ya dari sing kita pengen lihat ya di sini nggak bisa lihat tulisan yo. nggak iso. Nggak iso. Jurnal reject. Ngeceknya itu ya berdasarkan pengen angka nyoba. yang di sebelahnya itu loh Mas. Oh iya reject. Kalau kayaknya nanti kalau Sani udah di reject sama BKAD kayaknya masuk di sini kayaknya di jurnal reject mungkin loh yo. Karena aku juga belum nyoba, belum tahu reject apa enggaknya. Ada di menu jurnal reject. Enggak on. Ya nggak ada. Iya, dari sini ada yang tanyakan, saya lanjut ke selanjutnya. Materi selanjutnya. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Sekarang itu di pembahasan terkait, nah ini langkah-langkah akhir terkait pencairan dana BOK. Ini kemarin sempat dikeluarkan di grup Telegramnya. Jadi sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri, sekian, nanti saya share juga. Intinya, Kepala Puskesmas melakukan perencanaan kas menggunakan data informasi yang akurat meliputi penyusunan proyeksi pengeluaran bulanan sampai akhir tahun secara periodik dan dimutakhirkan paling lambat tanggal 20 Desember. Maksud dari proyeksi ini jadi gini. Bapak Ibu di sini harus benar-benar bisa memproyeksi karena pengambilan kita, karena penginputan rencana penarikan dana itu kan tanggal 20 Desember. Itu terakhir menurut surat di sini. Jadi antara periode tanggal 20 sampai 30, Bapak Ibu kan masih punya kegiatan BOK di Puskesmas. Ya, Bapak Ibu benar-benar tolong untuk memproyeksi dan menekankan bahwa kegiatan itu benar-benar bisa dilaksanakan. Jadi apabila nanti di RPD-nya itu memang benar anggaran itu diambil untuk kegiatan itu, ya memang harus benar-benar dilaksanakan. Tapi kalau masih samar-samar, ya jangan dilaksanakan dulu. Maksudnya nggak usah diambil aja anggarannya. Itu gitu Bapak Ibu. Terus kemudian ini, ini, Sing B kan akhirnya mendukung penyusunan rencana penarikan dana untuk semua transaksi sampai akhir Desember berdasarkan proyeksi
di aplikasi Erenggar ataupun BOK Salur paling lambat 20 Desember. Jadi untuk yang periode RPD yang periode Agustus sampai Oktober, kan kemarin saya kasih batas waktu sampai tanggal hari ini kan. Kalau seandainya besok masih tadi ada yang konfirmasi barengan akreditasi, nggak apa-apa mungkin besok lah maksimal. Itu besok tanggal 7. Ya. Tanggal 7 nanti diverifikasi dinas itu kemungkinan tanggal 8. Diverifikasi Kemenkes tanggal 12. Nanti bisa masuk ke rekening gitu. Ini proyeksi RPD, kita ngomongin RPD ya. Tapi kalau di lapangan ya, ini ngomongin RPD ya. Tapi kalau dilihat dari giro di rekening, tahap 3 uangnya belum masuk. Ya Mbak Indi, Mas Anu bisa bantu ngecek mungkin, Mas Karang Ploso, Mas Sidik, kan punya dashboard BNI. Halo? Anu Mas, Mas saya Sidik? di rumah ini. Oh di rumah. Sudah di Ya, tadi rumah saya sekarang. sempat update yang kemarin Mas Sidik sempat tanya, Mas, gini, lah ini uangnya belum masuk sing tahap ketiga. Sedangkan kebutuhan anggaran Januari Agustus sampai Oktober itu masih belum mencukupi. Soalnya kan sisanya tahap 2, ya kan Mas? Nah, sisa tahap Sisanya 2 2 kalau itu contohnya pengambilan 100. bulan Contohnya 100 itu ya. Tetapi sudah kegiatan Agustus cukup. sampai Oktober itu kan 150, berarti kan masih minus 50 kan? Iya kan, Mas? Halo? Kayak Ya, gitu kan, Mas? kemarin kalau dihitung masih minus. Ya, Masih minus kan kalau dihitung kan. ya. Tapi di aplikasi BK Salur di sini keterangannya sudah ada. Tapi di giro kayaknya masih belum ada, kayak di freeze gitu, kayak masih ditahan sama BNI-nya. Yaitu sambil sama-sama jalannya, makanya itu kenapa ngubernya untuk penginputan tanggal 6 sampai tanggal 7 itu. Soalnya ketika uangnya benar-benar sudah masuk, Bapak Ibu langsung bisa melakukan transaksi gitu. Sama-sama jalannya, RPD-nya jalan, sambil menunggu uangnya yang dari Kemenkes atau Kemenko itu ditransfer ke rekening giro biar sama-sama jalannya gitu. Kemudian rencana untuk penarikan dana di bulan November sampai Desember itu mungkin saya proyeksikan di minggu depan. Di minggu depan karena kita dibatasi sama Kemenkes tanggal 20, otomatis secara tidak langsung kita proyeksi untuk pencairan inputan RPD-nya bulan November Desember itu antara tanggal 13 kalau nggak 14 Desember. Soalnya kan kita dibatasi sampai 20 Desember. Kemudian dari sini ada yang ditanyakan terkait RPD. Iya, di BNI masih salur tahap 1 dan 2. Soalnya kemarin, iya, makanya itu. Ditulis tanggal 20, tapi uangnya nggak masuk-masuk. Terus ya apa maksudnya? Pengennya Kemenkes itu. Tapi uangnya nggak masuk ya. Terus gimana cara transaksinya? Tapi kita dibatasi sampai tanggal 20 di RPD. Itu. Nggak apa-apa kalau RPD kan masih soft copy-nya aja. Nanti uangnya juga masuk. Soalnya kalau dari RPD sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Untuk transaksi pembayaran operasional kegiatan bersumber. Jadi setelah RPD diverifikasi Dinkes, kemudian diverifikasi sama Kemenkes, ya. Terus akhirnya uang itu masuk di rekening virtual account-nya yang ada di Puskesmas. Itu nanti maksimal transaksi untuk operasional itu meskipun di sini ditulis tanggal 27, kalau bisa Bapak Ibu itu tanggal 26. Ini untuk pencairan sampai Desember loh Bu, nggih. Bukan hanya sampai Oktober tapi sampai Desember. Kalau bisa itu nanti transaksinya tanggal 26 malah maksimal. Soalnya kenapa? Antisipasi ketika Bapak Ibu melakukan transaksi, kemudian ada reject, pending, dan sebagainya yang uang itu kembali ke virtual account. Jadi akhirnya nanti nggak ketahuan gitu. Jadi lebih untuk safety-nya, untuk transaksi maksimal itu kita kesepakatan tanggal 26 Desember. Ya, transaksi untuk sampai Desember itu. Kemudian yang poin ketiga, melakukan penghitungan sisa dana BOK Puskesmas setelah dikurangi kewajiban untuk pembayaran kepada pihak ketiga atau pihak lain yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun. Itu, ini mungkin terkait makmin dan lain-lain. Kemudian jika ada dana yang sudah dikeluarkan dari virtual account namun tidak dapat direalisasikan, ini kan proyeksi yang saya katakan tadi.
Maksudnya antara periode tanggal 21 sampai 31, Bapak Ibu kan masih ada kegiatan BOK. Sedangkan RPD-nya di cut off, ditutup di tanggal 20 Desember. Ya, maka bendahara dana BOK Puskesmas harus mengembalikan sisa dana tersebut ke masing-masing virtual account setelah dikurangi kewajiban pada angka 3. Paling lambat tanggal 28. Saya berharap jangan sampai ada yang dikembalikan. Oke. Kalau sudah ditransfer, ya udah itu aja nggak apa-apa, nanti dibuat SPJ. Karena memang kalau seandainya nanti dikembalikan nanti malah soalnya kan akhir tahun, kita juga masih belum tahu nanti mekanismenya seperti apa terkait pengembalian uang ke virtual account itu. Kemudian poin nomor 5, bendahara dana BOK Puskesmas harus memastikan tidak ada lagi retur dari bank atau transfer pengembalian ke virtual account end user akibat kesalahan atau kelebihan pembayaran. Karena sisa dana BOK Puskesmas pada masing-masing rekening virtual account akan dikembalikan auto debit ke rekening giro Puskesmas pada tanggal 31 Desember 2023. Jadi kenapa tadi kita sepakatan untuk transaksinya tanggal 26 Desember terakhir, ya kayak gini. Jadi nanti ketika tanggal 29 lah, Bapak Ibu mohon untuk ngecek di BNI Direct-nya, nanti dicek di virtual account-nya, di rekening virtual account, nanti ada saldonya apa enggak. Kalau ada saldonya berarti ada retur. Maksudnya ketika Bapak Ibu transfer tanggal 26, ternyata uang itu kembali ke virtual account, langsung auto debit. Makanya itu, ketika tanggal 29 nanti saya informasikan lagi untuk mengecek internet internet banking BNI Direct-nya untuk ngecek apa, untuk memastikan memang sudah nol, maksudnya tidak ada nominalnya lagi. Gitu. Kemudian poin nomor 6, sehubungan dengan persiapan pelaksanaan ini tahun 2024, penetapan rekening Puskesmas ini sudah jelas. Ini udah nggak perlu dibahas lagi. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Halo? Di BNI-nya masih salur tahap 1 2 ya? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait mekanisme tata cara untuk pencairan tanggal-tanggalnya ini? Iya, kok nggak ada suaranya. Kalau nggak bisa, bisa chat juga. Halo, Bapak Ibu masih mendengar suara saya kah? Masih, Masih. Cuma lagi nyimak ya, bingung. Dengan padatnya masih, Mas. ya, dengan padatnya Jawa mungkin akhir-akhir ini saya juga bakalan sering Zoom, kemarin Zoom, sekarang Zoom, mungkin minggu depan juga Zoom lagi. Setelah ini kan juga masih ada terkait Monef-nya juga, terus buat realisasi belanjanya, terus buat SPB-nya lagi juga kan. Jadi masih panjang perjalanannya BOK ini. Dari sini yang ditanyakan, kalau nggak ada kita lanjut lagi ke kemarin yang sempat tertunda terkait pendapatan, realisasi pendapatan. Jadi kemarin saya sempat udah dapat data dari Mas Rizky yang ini ngambil di Erenggar. Kemarin juga sempat ngecek sama di rekening gironya punya, kemarin mana ya? Ardi Mulyo, Mbak Ardi Mulyo ada nggak? Ardi Mulyo. Kalau nggak ada langsung aja. Jadi gini, yang masuk ke rekening gironya Bapak Ibu nanti, yang untuk pengisian realisasi pendapatan yang kita bahas kemarin, karena kemarin kita masih belum punya acuan, kita pakai data mana antara BOK Salur atau rekening koran, ataupun BNI Direct, ataupun apa tadi dashboard BNI. Ya ini kemarin sempat narik di BOK, ya ini nanti. Ini sama, kemarin sempat ngecek punya Ardi Mulyo, nominal ini sama, 207069 tahap 1, tahap 2, 276.092. Nanti tahap 3 bakalan ditransfer senilai 207.069.300. Nanti juga akan saya share ini, nanti untuk terkait tanggalnya realisasi pendapatan, nanti saya informasi lebih lanjut sambil nunggu anggaran tahap 3 keluar. Jadi Bapak Ibu sudah bisa, nanti saya share juga, nyicil
Sing tahap 1, tahap 2. Ngerjakan yang tahap 1, tahap 2. Contohnya kayak gini. Bentar. Jadi kayak gini. Satu. Bentar. Kita contohkan kayak gini. Jadi untuk laporan realisasi pendapatannya ini nanti kita membuat 3 kali karena memang ditransfernya 3 kali. Contohnya kayak gini. Total pendapatan ini. Ini nanti saya pindah ke Excel karena ini formatnya masih Word. Nah, kita ambil contoh punyanya mana ya? Sadi Mulya ini aja, wis. Kan ini. Sorry, 690. Ada dah. Ya, nggak bisa di copy. Ya, ini. Nah, ini kurang lebihnya seperti kayak gini. Nanti bisa diisi. Mungkin saya pindah ke format Excel aja nih. Jadi untuk tahap pertama, untuk realisasi pendapatan bulan sebelumnya ini dikosongin dulu. Karena ini tahap pertama kan. Kemudian yang diisi yang pertama dulu, realisasi di kolom ini realisasi pendapatan bulan ini. Nah, ini yang ini tahap 1 yang pertama, 207. Yang 207 gitu. Cuma gini aja Bapak Ibu. Terus jumlah realisasi pendapatan sampai dengan bulan ini adalah gabungan antara ini sama kolom ini sama kolom ini. Di sini adalah selisihnya itu adalah pengurangan antara total pendapatan dikurangi jumlah yang ada di kolom sini. Nanti ada selisih kurang. Kemudian kalau nanti tahap kedua, yang apa realisasi pendapatan tahap kedua yang di sini pindah ke ini tahap kedua nggih Bapak Ibu. Terus yang di sini tahap kedua ini dimasukkan. Nah, ini nanti total ini sama total ini nanti totalnya ada di sini di kolom ini. Begitu Bapak Ibu. Sampai nanti ada tahap ketiga. Jadi untuk laporan realisasi pendapatan dana BOK Puskesmas ini nanti ada 3 lembar. Ya nanti akan langsung diserahkan ke BKAD untuk tanggalnya saya informasikan lebih lanjut aja. Sambil nunggu tahap 3-nya sudah masuk ke rekening gironya. Nggak terlalu banyak kalau pendapatan. Nggak seperti realisasi belanja. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pendapatan Apa? bawahnya kan BOK Puskesmas. Kan di kolomnya itu pendapatan, terus bawahnya itu BOK Puskesmas. Yang di Word itu yang diisi Ini pendapatan kosong, apa yang BOK kosong Puskesmas. aja, Pak. Kosong aja. Ini ya, ini berarti nggak usah. Yang Yang kolom atas kedua. aja, ya yang atas aja. Oh, oke. Enggak. Ini enggak diupload di Erenggar dan manapun kok. Kalau yang belanja kemarin memang diupload. Kalau ini enggak diupload, soalnya ini hanya untuk pengesahan, untuk pembuatan SP2T surat pengesahan pendapatan transfer untuk BKAD. Nanti Perben buat Oh, SP2T, nanti diakui. Jadi pendapatannya diakui di PPKD atau BKAD, belanjanya minnya diakui di Puskesmas. Gitu. oh iya Mas. Terima kasih. Iya. Mungkin ada yang lainnya mau ditanyakan? Bisa.
Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti untuk rekaman Zoom-nya saya kirimin link YouTube-nya. Nanti akan saya share lebih lanjut di grup. Mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.